Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi salamnya nampaknya banyak sedang puasa sunat Asyura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bersyukur kepada Allah, pada hari ini saya dipertemukan dengan Bapak Bupati, kemudian keluarga besar Wangsara Jasa, kemudian Bank Syariah Mandiri, dan yang lain-lain tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa pada hari persiapan Nabi Musa alaihissalam akan menyeberang dari Mesir menuju Palestina, tepatnya besok pada tanggal 10 Muharram. Hari ini persiapannya menyeberang dari kezaliman penindasan Fir'aun menuju kebebasan bumi Palestina. Dari tempat ditekan, dihina, dicaci maki, diejek, menjadi budak hamba sahaya, lalu kemudian menuju pembebasan, pencerahan. Kalau bahasa Islamnya minaz zulumati ilan nur, tapi terjemahan Pak Bupati tadi dari kegelapan menuju kecemerlangan, dan itu terjadi besok pagi dan diulang setiap tahun. Mungkin momentum itu yang ingin diambil hari ini, dari terjebak rentenir menuju kebebasan ekonomi syariah, dari yang sebelumnya sakit tidak diperdulikan menuju rantang simpati, dari yang sebelumnya sulit, ribet, jelimet, payah, pada akhirnya KTP datang melalui kantor pos. Oleh sebab itu hari ini sebenarnya apa yang mau dibuat acara ini? Mau menunjukkan Sumedang atau produk Wangsara Jasa? Tapi sebenarnya adalah kita menginginkan aktualisasi Islam dalam nyata. Selama ini kalau saya berceramah, jangan lagi kita makan riba, jangan lagi terjebak pada riba. Bahaya riba ada 5. Siapa yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kuburnya nanti seperti orang kerasukan setan. Orang yang makan riba itu hasil dari makanan riba menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak. Lalu otaknya menjadi hitam, jahat, nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, penipu, khati'atin, pelaku dosa. Karena dosa yang dilakukan tangan berawal dari hati naik ke otak, dari otak turun ke mata, ke tangan, ke kaki, ke kemaluan. Semuanya berawal dari makanan riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Duit dari riba dibawa ke tanah suci Makkah. Azan, cepat azan di Sumedang. Kita jawab seruan azan sampai nanti akhir dibaca dengan doa wasilah. Setelah itu kita akan sholat zuhur berjamaah, tapi selesaikan dulu tausiahnya. Syukran, makasih.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athahu Allahu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, siapa yang menyambut seruan azan tidak berbicara, menutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layaklah dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi ternyata yang kelima, doa kita itu tidak dikabulkan Allah. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut dan berdebu, yang muddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit dan berdoa ya Rabb ya Rabb. Tapi kemudian apa kata Allah, apa kata Rasulullah? Mat'amuhu haram, doanya tak dikabulkan karena makannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari uang haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke mulutnya makanan haram. Oleh sebab itu momentum 10 Muharram esok hari, hari ini 9, ini adalah semangat jihad bagi kita, bukan mengangkat senjata seperti pada zaman Nabi memerangi pada perang Badar dan Uhud, tapi lebih daripada itu jihad kita sekarang adalah jihad ekonomi, meninggalkan riba menuju syariah. Oleh sebab itu saya amat sangat berbangga pada siang hari ini dipertemukan dengan pemuda-pemuda generasi milenial yang semangatnya luar biasa, mengawali bisnisnya dengan bisnis yang berpondasikan syariah dan ada support dari Bank Syariah Mandiri, kemudian ngaji, karena tidak ada maknanya Ustadz ceramah marilah kita tinggalkan ini riba, mari selamatkan keluarga dari riba, tapi banknya tidak ada. Alhamdulillah pertumbuhan bank syariah di Indonesia mesti dibantu lewat kajian, lewat tausiah, tapi dari hulu ke hilirnya mesti dijaga, dikawal. Karena ujungnya saja tidak ada support dari pemerintah, tidak ada bank yang memberikan support suntikan dana ekonomi yang berbasis syariah, maka kajian hanya istana cantik indah di tepi pantai, tapi kemudian ketika datang ombak habis rata dengan tanah. Oleh sebab itu hari ini saya pikir semuanya hadir. Dari pihak bank syariahnya ada, dari pejabat pemerintahannya ada, dari pihak usahawan, perusahaan, pengusaha-pengusaha milenialnya hadir, dan masyarakatnya juga ada. Oleh sebab itu ketika 5 unsur ini bisa bersama, maka umat ini insya Allah akan keluar dari gelapnya riba menuju syariah yang terang, yang mencerahkan. Karena kalau sudah makan haram, hati menjadi gelap seperti satu titik hitam. 1 kali makan gelap, 2 kali makin gelap, akhirnya tak lagi nampak mana halal, mana haram, mana bengkok, mana lurus. Dan yang pertama kali gelap itu adalah hati, bukan mata. Makanya dalam Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati gelap, wa ala sam'ihim, telinga tak lagi dapat mendengar, wa ala absarihim, mata. Sementara potensi yang diberikan Allah kepada kita cuma 3 untuk mencari kebenaran. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati. Kalau sudah telinga tak mendengar, mata tak memandang, hati tak dapat merenung, maka muncullah manusia-manusia yang dikatakan Allah ulaika kal an'am, mereka hanya seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Tapi orang-orang yang baik ini mesti bekerja sama dengan baik. Karena pada zaman Nabi banyak orang-orang baik belum bertemu. Ada orang tua yang baik namanya Abu Bakar. Ada anak muda yang baik namanya Umar. Ada orang kaya yang baik namanya Utsman. Ada perempuan yang baik namanya Khadijah. Ada anak
yang baru tumbuh juga baik, namanya Ali bin Abi Thalib. Dia terpencar, belum lagi menyatu, maka ada perekatnya, ada magnetnya. Maka datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun dipertemukan.